من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita akan membacakan kitab Bidayatul Mujtahid yang dikarang, yang disusun oleh Ibnu Rushd Al-Hafidh tentang fikih muqarin, perbandingan mazhab. Kitabus Shiyam di bab atau kitab As-Shiyam masalah puasa. Kalau cetakan Darul Kutub Ilmiah Beirut halaman 262. Wa hadzal kitab yanqasimu awalan ila qismain. Musannif memulai dengan masalah fihris atau daftar isi bab kita ini. Kitab ini terbagi dua. Ahaduhuma fis shaum al-wajibi. Bab yang pertama adalah pada masalah puasa wajib, wal akharu, dan yang lain adalah fil mandubi ilaihi, pada yang sunat. Wan nazru fis shaumil wajib yanqasimu ila qismain. Pembelajaran puasa wajib juga terbagi dua. Ahaduhuma, yang pertama fis shaumi, pada puasa, wal akharu, yang lain adalah fil fitri, tidak puasa atau berbuka. Wa ammal qismul awal fahuwa shiyam. Adapun bagian yang pertama yaitu puasa. Fa innahu yanqasimu, maka dia puasa terbagi lagi. Awalan ila jumlatain, yang pertama-tama terbagi kepada dua kelompok. Ihdahuma, yang pertama ma'rifatu anwa'is shiyamil wajib, pengetahuan tentang jenis-jenis puasa wajib. Wal ukhra, yang lainnya ma'rifatu arkanihi, pengetahuan tentang rukun-rukun puasa. Wa ammal qismus tsani, wa ammal qismul ladzi yatadammanu an-nazaru fihi al-fitri, wa ammal qismul ladzi yatadamman, adapun bagian yang terkandung an-nazaru fil fitri, pembelajaran tentang tidak puasa atau berbuka, fa innahu yanqasimu ila ma'rifatil muftirat, maka sesungguhnya dia terbagi kepada pengetahuan tentang yang membatalkan puasa, wa ila ma'rifatil mubtirin wa ahkamihim, dan terbagi lagi kepada pengetahuan tentang orang yang tidak puasa dan hukum-hukum mereka. Jadi kesimpulan bab kita ini adalah kitabus shaum itu terbagi dua, as-shaumul wajib wa shaumul mandub ilaih. Pertama. Kemudian saumul wajib terbagi dua juga. Yang pertama as-saumu, tentang puasa. Yang kedua al-fitru, tidak puasa atau berbuka. Kemudian as-saumu terbagi dua kembali. Yang pertama ma'rifatu anwa'is shiyamil wajib, pengetahuan tentang jenis-jenis puasa wajib. Yang kedua ma'rifatu arkanihi, pengetahuan tentang rukun-rukun puasa. Kemudian al-fitru, tidak puasa atau berbuka, itu terbagi dua. Yang pertama ma'rifatul muftirat, ma'rifatul muftirat, pengetahuan tentang yang membatalkan puasa. Yang kedua ma'rifatul muftirin wa ahkamihim, pengetahuan tentang orang-orang yang tidak puasa dan hukum-hukum mereka. Ini adalah di bab kita ini masalahnya sudah disebutkan tadi. Inna shawma syar'i minhu wajibun. Kemudian sesungguhnya puasa secara syara', puasa secara hukum Islam, kita berbicara puasa menurut hukum Islam, bukan puasa dalam menurut kedokteran. Kalau kedokteran mungkin puasa lebih dari 12 jam misalnya, cuman 9 jam itu puasa. Kalau orang mau operasi itu puasa kedokteran. Ya kalau puasa ini puasa disebut dengan puasa syar'i.
Minhu wajibun wa minhu mandubun. Puasa syar'i itu, puasa secara hukum Islam itu ada wajib, ada sunat. Wal wajibu thalathatu aqsam, dan yang wajib itu terbagi 3. Yang pertama, minhu ma yajibu lizzamani nafsihi. Puasa yang wajib karena zamannya itu sendiri. Wahwa yaitu shaumu syahri Ramadan bi'ainihi, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, itu puasanya wajib karena datangnya bulan Ramadan, berarti karena masa. Yang kedua, wa minhu ma yajibu li'illatin. Puasa yang wajib karena ada illat, penyebab. Wahwa yaitu siyamul kafarat, siam puasanya orang yang bayar kifarat. Jadi sebenarnya puasanya itu tidak wajib bagi orang, tapi karena dia melanggar sumpah misalnya, maka dia wajib puasa 3 hari. Nah, puasa yang 3 hari ini wajib bagi dia karena ada alasannya, ada sebabnya, yaitu melanggar sumpah. Wa minhu yang ketiga, puasa ma yajibu bi ijabil insani dzalika ala nafsihi. Puasa wajib dengan manusia itu mewajibkan atas dirinya sendiri. Jadi puasanya itu asalnya tidak wajib, tapi karena dia mewajibkan atas dirinya untuk puasa, maka untuk dia adalah menjadi wajib. Wahwa yaitu siyamun nadri, yaitu puasa nazar. Seperti orang bernazar, kalau lulus imtihan, maka dia akan puasa 6 hari misalnya. Maka dia wajib puasa. Karena sebab dia mewajibkan dirinya sendiri untuk berpuasa. Walladzi yatadammanu hadzal kitabu, dan yang terkandung kitab ini, al-qaulu fihi, yaitu perkataan atau pembelajaran, min anwa'i hadhil wajibat, dari jenis-jenis ini kewajiban. Wahwa yaitu saumu syahri Ramadan faqat, yaitu puasa bulan Ramadan saja. Jadi di bab kita ini membahas tentang puasa wajib yang satu saja, yaitu puasa Ramadan. Wa amma saumul kafarat, adapun siamnya bayar kifarat, fayudkaru inda dzikril mawadi'il lati tajibu minhal kafaratu. Maka akan disebutkan ketika menyebutkan tempat-tempat yang wajib daripadanya kifarat. Jadi di bab kifarat itulah nanti ada tentang puasa kafarat. Wa kadzalika saumun nadzi, demikian juga puasa nadar. Wa yudkaru, akan disebutkan nanti puasa nadar fi kitabin nadri, di dalam kitab nazar. Fa amma saumu syahri Ramadan, adapun puasa bulan Ramadan, bahwa wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma', maka dia adalah wajib dengan adanya termaktub di dalam Al-Quran, ada juga di dalam sunnah hadis Nabi, ada pula dengan kesepakatan ulama bahwasanya puasa itu wajib. Fa ammal kitabu, adapun Al-Qur'annya, faqauluhu ta'ala, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini puasa ini adalah telah pernah juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Maryam ketika beliau berkata, yang dihikayatkan oleh Al-Quran, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya saya bernazar bagi Allah yang bersifat Rahman, bernazar puasa, maka saya tidak akan berbicara pada hari ini insian, kepada manusia. Di sini puasanya Siti Maryam, beliau puasa tidak makan
ditambah lagi puasa tidak berbicara. Itu adalah Al-Qur'annya. Wa amma sunnatu, adapun hadisnya, fa fi qaulihi alaihi salatu wassalam, adapun sunnah Nabi maka diantaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Wa dzakara fiha shauma, maka Rasulullah menyebutkan di antara 5 itu adalah puasa. Wa qauluhu, kemudian sabda Rasulullah yang lain, lil Arabi, kepada orang Arab Baduy. Wa siyamu syahri Ramadan, dan kata Rasulullah puasa di bulan Ramadan. Qala, kemudian Arab Baduy tadi berkata, hal alayya ghairuha, apakah ada tugas saya selain puasa Ramadan? Qala, Rasul bersabda, la, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali bahwa kamu melakukan yang sunat-sunat puasa. Ini pertanyaan ini ketika para sahabat dilarang untuk bertanya ke Rasulullah ketika ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ketika ayat ini turun, maka para sahabat rasa susah, rasa tidak enak untuk bertanya ke Rasulullah. Ternyata datanglah seorang Arab Baduy, Arab Badawi, yang bertanya kepada Rasulullah. Riwayat yang lain mengatakan yang bertanya itu adalah Dimam. Dimam, seorang Arab Baduy yang bertanya ke Rasulullah. Lalu dia bertanya tentang Islam. Lalu Rasul mengatakan antara lain di hadis ini, wasiyamu syahr Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian ditanya oleh Baduy tadi, adakah selain puasa yang wajib selain Ramadan? Kata Rasulullah, tidak ada kecuali kamu puasa sunat. Wa ammal ijma', adapun kesepakatan ulama, fa innahu lam yunqal ilaina khilafun, maka sesungguhnya tidak ada sampai kepada kita berita khilafun an ahadin, berita apa? Berita perbedaan ulama, an ahadin, dari salah satu ulama pun yang mu'tabar, minal a'immati, daripada imam-imam yang dipegangi, bidzalika, pada masalah kewajiban puasa. Jadi ijma, kesepakatan ulama itu tidak ada ulama-ulama yang mu'tabar yang mengatakan puasa itu tidak wajib. Semua ulama yang diakui di dunia mengatakan puasa di bulan Ramadan itu wajib. Berarti kesepakatan ulama telah terjadi bahwasanya puasa itu wajib. Wa amma ala man yajibu wujuban ghaira mukhayyarin, adapun kepada siapakah wajibnya itu wajib tidak ada pilihan. Fahuwa, maka puasa itu wajib. Al-balighu, kepada orang yang baligh. Al-aqilu, kepada orang yang berakal. Al-hadiru, orang yang tidak musafir. As-sahihu, orang yang sehat. Idza lam takun fi sifatil mani'ati minas saum. Nomor 4, nomor 5-nya, apabila tidak ada padanya sifat yang mencegah minas saumi, daripada melakukan puasa. Apa itu sifatnya? Wahwal haidu, yaitu orang yang kena haid, lin nisa, bagi perempuan. Hadza la khilafa fih, maka ini tidak ada perbedaan padanya. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, siapa yang hadir menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, siapa yang tidak mampu puasa, maka hendaklah dia membayar kifarat, membayar fidyah. Awal-awal itu, awal Islam memang orang yang baru diturunkan, diwajibkan atas mereka untuk berpuasa, memang disuruh memilih, boleh puasa, boleh bayar fidyah, antara dua.
Kalau puasa silahkan, kalau tidak mampu puasa adalah membayar fidyah 1 hari sekitar 1 mud atau sekitar 1 liter. Itu awal-awal Islam. Tapi setelahnya ayat berikutnya turun, ayat 185, paman syahida minkumus syahra falyasumhu, siapa yang hadir menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Al-jumlatu tsaniyatu fil arkan, jumlah yang kedua. Kalau tadi jumlah orang yang puasa itu siapa saja. Yang berikutnya fil arkan, pada rukun-rukun puasa. Al-arkan salasatun, rukun-rukun puasa itu ada 3. Ithnani muttafaqun alaihima, 2 disepakati oleh ulama, 2 rukun. Wahuma, yaitu rukun yang kedua ini, yang 2 ini yang disepakati ulama. Az-zamanu, masanya, sepakat ulama. Wal imsaku anil muftirat, menahan daripada yang membatalkan puasa. 2 yang ini sudah kesepakatan ulama. Wassalisu, yang ketiga, rukun yang ketiga, mukhtalafun fih, berbeda pada rukun yang ketiga ini, wahuwan niyatu, yaitu niat. Jadi 2 rukun sepakat ulama, 1 rukun tidak sepakat. 2 rukun yang disepakati adalah masa puasanya. Bulan Ramadan, masa terbagi 2. Masa pertama adalah di bulannya, bulan Ramadan. Masa yang kedua adalah waktunya. Waktunya artinya mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari. Itu masa puasa. Yang kedua yang disepakati adalah al-imsak anil mubtirat, yaitu menahan daripada yang membatalkan. Itu kesepakatan ulama. Yang berbeda pendapat adalah masalah rukun yang ketiga, yaitu niat. Wa ammar ruknul awal alladhi huwa zaman, adapun rukun yang pertama yang dia itu adalah masa, fa innahu yanqasimu ila qismain, maka sesungguhnya masa ini terbagi 2. Ahaduhuma, yang pertama, zamanul wujub, zamannya wajib. Zamannya wajib. Kapan masa wajib? Wa huwa syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Itu zaman wajib. Wal akharu, yang lain, zamanul imsak, zaman imsak, menahan alil mubtirat. Jadi zaman wajib, apabila wajibnya di bulan Ramadan. Zamannya kada makan, kada minum dan yang lainnya, apabila itu, yaitu hiya wa huwa ayyamu hadzal syahri, hari-hari bulan Ramadan, hari, dunal layali, bukan malam hari. Wa yata'allaku bi kulli wahidin min hadain az-zamanain masailu qawaida, dan berhubungan dengan salah satu dari 2 masa ini berhubungan masalah-masalah kaidah ikhtalafu fiha, yang mereka itu berbeda. Falnabda bima yata'allaq min dzalika bi zamanil wujub, kita mulai dengan yang berhubungan dengan masa wajib, yaitu bulan Ramadan. Wa awwalu dzalika, yang pertama adalah fi tahdidi tarafai hadzal zaman, pada menetapkan 2 sisi masa ini, masa Ramadan, 2 sisi masa Ramadan, sisi awal, sisi akhir. Itu juga ada perbedaan. Wasanian, yang kedua, fi ma'rifati tariqil lati biha yatawassal ila ma'rifatil alamatil mahdudati fi haqqi syakhsin sahsin wa ufuqin. Yang kedua adalah pengetahuan, cara mengetahui yang bisa menyampaikan kepada pengetahuan tanda yang dibatasi pada hak perorangan atau pada hak suatu negeri atau tempat. Fa amma tarafa hadzal zamani, adapun 2 sisi masa ini, masa apa? Masa Ramadan, 2 sisi, awal dan akhir. Fa innal ulama ajma'u, maka sesungguhnya ulama itu sepakat, 1, ala anna syahral arabiyyah, bahwasanya bulan Arab itu yakunu 29 wa yakunu 30, bahwasanya bulan Arab itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30.
Satu kesepakatan ulama. Kesepakatan yang kedua, wa ala annal i'tibar fi tahdidi syahr Ramadan innama huwa ru'yah. Sesungguhnya al-i'tibar, patokan, dasar menetapkan bulan Ramadan hanyalah dia itu adalah ru'yah, melihat bulan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah atau berhari rayalah kalian karena melihat bulan. Wa uniya birru'yati, yang dimaksud dengan ru'yah adalah awalu zuhuril qamari ba'da su'al, yaitu awal timbul bulan setelah diperiksa, dilihati. Wakhtalafu, kemudian ulama lagi berselisih. Tadi ulama sepakat, kesepakatan ulama tentang zaman puasa, yaitu bulan itu ada 29 atau 30. Sepakat. Yang berikutnya ulama juga sepakat pembatasan bulan itu adalah dengan ru'yah, melihat awal bulan, melihat akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Yang berbeda pendapat, wakhtalafu fil hukmi, mereka berselisih pada hukum idza ghumma syahru, apabila bulannya itu ghumma, terlindung, tertutupi, walam tumkinir ru'yah, tidak memungkinkan melihat. Nah, ini ulamanya beda pendapat. Apakah tetap takmil menyempurnakan 30 hari atau menggunakan hisab, hitungan falak? Ini beda pendapat. Yang pertama tadi perbedaan ulama tentang apabila bulannya tidak bisa dilihat, beda pendapat ulama. Kemudian yang kedua perbedaan ulama lagi, wa fi waqtir ru'yati, pada waktu melihat, al-mu'tabari, yang menjadi dasar melihat. Beda pendapat. Apakah melihat bulan mulai terbit matahari? Mungkin misalnya kita bisa melihat bulan sampai tenggelam matahari, terbit bulan, maka bulan itu dianggap bulan berikutnya. Nah, itu beda pendapat ulamanya. Atau sampai tergelincir matahari, apabila ada orang melihat bulan hari ini nih, misalnya hari ini akhir bulan Sya'ban. Nah, apabila orang melihat bulan itu terbit ketika terbit matahari, bulan sudah kita lihat, sampai tergelincir matahari sudah dilihat juga, maka itu menganggap bulan itu bulan sebelumnya. Yang bisa diambil dasar bulan terbit baru adalah setelah tergelincir matahari, mulai zuhur sampai misalnya maghrib, itu bisa dilihat bulannya, maka bulan itu disebut bulan berikutnya. Inilah perbedaan ulama dasar melihat bulan. Apakah bulan itu mulai awal terbit matahari, kita lihat ada bulan misalnya, kita anggap bulan itu adalah bulan Ramadan, hari ini misalnya hari Kamis ini. Atau ada pendapat lain mengatakan apabila setelah tergelincir matahari, apabila kita melihat bulan timbul, itu bulannya bulan Ramadan, bukan bulan Sya'ban. Inilah perbedaan ulama. Wallahu a'lam bishawab.